Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Otomotif. Hari ini saya mau bikin video tutorial cara servis berkala atau servis ringan di motor Yamaha NMAX bosku ya. Ini kebetulan si merah marun sudah waktunya ganti oli mesin dan oli gardan. Nanti saya bikinkan video tutorial cara penggantiannya dan di kilometer berapa sih bagusnya untuk penggantian oli mesin dan oli gardannya. Sebelum lanjut videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang bosku ya. Ini motor Yamaha NMAX 2019 bosku ya. Waktunya ganti oli mesin dan oli gardan. Ini si merah marun. Dulunya dia warnanya merah dop bosku ya, nggak merah mengkilat. Sekarang sudah direpaint semua. Warnanya jadi warna merah mengkilat. Kasih warnanya agak gelap sedikit jadi warna merah marun bosku ya, biar nggak terlalu terang. Tapi tergantung selera bosku. Kalau mau diganti warna, tuh mau rubahnya. Jadi saya mau bikin topik hari ini. Topiknya cara penggantian oli mesin dan oli gardan di motor Yamaha NMAX ini yang di depan ini. Jadi barangkali bosku semua mau ada yang mau belajar merawat motornya sendiri, cara penggantian oli sendiri, makanya saya bikinkan video tutorialnya yang lengkap bosku ya, sampai menghapus strip oilnya nanti. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang bosku ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya. Oke, lanjut bosku. Lebih enak lagi nanti kita naikin dulu power clipnya biar jelas bosku ya. Yuk kita lanjut untuk pembongkarannya. Untuk di motor Yamaha NMAX di sini ada baut tap olinya yang ini bosku ya. Untuk Yamaha NMAX baut tap olinya di sebelah sini. Yang kita gunakan kunci shock 12. Nih kunci shock 12. Kalau bisa ada kunci shock 12 atau enggak T12 bagus bosku ya. Kalau bisa jangan pakai kunci pas. Kalau pakai kunci ring bisa juga, tapi asal jangan yang bisa bikin dol si baut ini bosku ya. Kalau bikin dol nanti berabe lagi, kita harus mengganti lagi baut tap olinya. Kita siapkan talam dan kunci shock 12. Memutarnya arah berlawanan jam bosku ya, untuk melepas ada ke kiri atau ke bawah. Ke kiri bosku ya membukanya. Olinya cukup, ini keadaan olinya cukup kental di 1500. Kenapa saya sarankan di motor NMAX ini perawatannya setiap penggantian oli di 1500 supaya mesin lebih awet bosku ya. Kalau menurut saya lebih baik teratur aja penggantian olinya, soalnya untuk bagian mesin ini lebih penting dibanding yang di luar. Kalau yang di luar kita bisa penggantian. Kalau untuk di dalam mesin ini perawatannya lebih simpel sebetulnya kata saya. Asal jangan pernah telat oli. Untuk bagian mesin ini jangan pernah telat oli. Untuk penggantian oli disarankan di 1500 2000 km. Itu sedang bosku ya, untuk disarankan 1500 sampai 2000 km. Itu teratur. Jangan pernah berpatokan di berapa bulan sekali gitu bosku ya. Kalau berapa bulan sekali kita kan nggak tahu seperti apa perjalanan kita, kadang jauh dan kadang dekat. Kalau di patokannya di kilometer sudah pasti 1500 atau 2000 km kita waktunya ganti oli. Ini yang 1500 seperti ini bosku ya, keadaannya hitam, sudah waktunya ganti.
Ini kita tunggu dulu sampai berapa menit untuk menghabiskan yang di dalamnya. Kalau bisa menurut saya jangan disemprot bosku ya. Soalnya di bawah sini dia ada tampungan olinya, di sini ada filter. Kalau disemprot biasanya kerak yang di bawah atau kotoran yang di bawah ikut naik ke atas. Itu yang takutnya malah tambah kemana-mana. Oke. Sambil menunggu oli mesin habis, kita tap juga bagian gardannya di sebelah sini bosku. Nah, untuk taban oli gardan di sini ya, di bawah bagian gearbox. Bagian gearbox di sini dia sama pakai kunci shock 12 atau T12. Jadi kita sediakan kalau pengen ganti oli cukup pakai tang sama shock 12 atau kunci T12. Caranya sama, ya muternya ke kiri bosku ya. Kalau untuk oli gardan sendiri penggantiannya saya biasanya di kilometer 3000 sampai 3500. Ini kilometer aslinya sudah 7000. Ini sudah kedua kalinya saya ganti oli gardan. Karena menurut saya oli itu lebih penting daripada yang lain bosku ya. Untuk mesin sendiri. Soalnya mesin itu di dalamnya kita nggak tahu ada kerak atau enggak sampai olinya kehabisan. Sudah pasti kalau untuk oli lebih ekstra menurut saya penggantiannya, soalnya lebih kedepannya jangka panjangnya lebih awet lagi untuk bagian mesinnya. Soalnya kalau sudah rusak bagian mesin sudah pasti perlu budget yang besar untuk memperbaikinya bosku ya. Beda lagi kalau penggantian yang di luar kita bisa menyicil penggantiannya apa-apa aja, tapi kalau untuk bagian mesin sudah pasti satu set atau semuanya pasti rontok biasanya kalau sudah kehabisan oli atau kekurangan oli. Kita tunggu juga sampai beberapa menit untuk menghabiskan dulu oli yang di dalam. Oke, untuk bagian oli mesin kita pasang lagi. Masangnya searah jarum jam bosku ya. Kebalikan dari yang membuka. Kalau yang tadi berlawanan jarum jam, kalau untuk memasangnya searah jarum jam ke kanan, nanti kita pasangnya. Kalau bisa untuk pemasangan ini jangan langsung pakai kunci bosku ya. Kalau bisa kita pemasangannya pakai tangan dulu sampai masuk beratnya. Setelah beratnya sudah masuk, langsung kita bisa putar pakai kunci supaya meminimalisir kalau dia selek atau enggak dia memasangnya bautnya agak miring seperti ini bosku ya. Kalau pakai kunci lebih baik kita pakai tangan dulu, dimasukkan dulu ulirnya. Langsung kita kencangkan pakai kunci. Dan untuk pemasangannya yang penting kencang bosku ya, jangan terlalu ngikutin otot atau kekuatan. Yang penting kencang aja, sekiranya nggak akan bisa lepas. Untuk baut gearbox juga sama, kita masukin dulu pakai tangan, kita putar sedikit, beratnya sudah masuk baru kita kencangin. Dah cukup kencang bosku ya. Jadi untuk penggantian sendiri di motor Yamaha NMAX kita sarankan pakai oli Supermatic bosku ya. Ini Yamaha Supermatic dari Yamaha. Untuk oli gardannya gear motor oil punya Yamaha juga. Nanti ini jadi kita masukkan semua. Oke, lanjut pemasangan oli gardannya atau oli gearbox. Kita buka. Sebetulnya untuk gearbox ini cuman 140 mili bosku ya isinya. Sedangkan punya motor NMAX ini dia 150 mili. Makanya ini kurang 10, nanti kita tambah aja. Si oli gardannya kita tambah aja. Kita potong ujung kepalanya sini supaya kita bisa masukin.
tambah lagi 10 mili. Lanjut pemasangan oli mesin. Oli mesin di sini bosku ya, tutupnya tinggal kita buka aja pakai tang. Kita siapkan corong dari bekas oli gardan. Ini saya isi full aja bosku ya, paling kita disisain sekitar 50 mili aja. Kita lanjut mereset atau kita menolkan lagi trip oilnya. Di sini kita cari odometer itu real kilometer bosku ya, real kilometer yang sudah ditempuh selama ini. Jadi kilometer saya ini baru 7063 km. Nanti kita di sini cari trip 1, trip 2, dan di sini ada trip namanya bosku ya, trip. Di sini kita baru pencet select reset sampai kedip oli sama kilometer ini oli sini kedip sama kilometer ini kedip. Terus kita pencet lagi reset, dia tekan satu kali lagi bosku ya sampai 0. Nah ini sudah beres bosku ya, jadi di 0 lagi kilometernya. Nanti di 1500 1600 saya nanti ada penggantian lagi oli mesin aja, oli gardannya nggak usah bosku ya. Tutorial cara penggantian oli mesin dan oli gardan di motor MAN MAX sudah selesai bosku ya. Semoga bermanfaat. Kalau bosku semua mau tanya-tanya atau komen, silakan di kolom komentar. Kalau saya akan balas setiap problem di motor bosku semua, kalau saya memang mengerti dan saya paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video selanjutnya bosku ya. Oke, salam satu.